Welcome back. We have the great privilege to Selamat join datang our kembali. Professor Kami Jeffrey memiliki Sachs, kehormatan besar karena bergabung bersama Profesor Jeffrey Sachs untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan NATO ketika Trump berupaya mencaplok Greenland. Terima kasih telah kembali hadir. Tentu saya kapanpun, Glenn. Sekitar setahun yang lalu, pada Februari 2025, Anda menulis bahwa Eropa membutuhkan kebijakan luar negeri yang realistis, yang memahami situasi Rusia, memahami situasi Eropa, memahami apa itu Amerika, dan apa yang diperjuangkannya, serta berupaya mencegah Eropa diserbu oleh Amerika Serikat. Bukan hal yang mustahil bahwa Amerika di bawah Trump akan menurun pasukan di Greenland. Saya tidak sedang bercanda, dan saya juga tidak berpikir Trump sedang bercanda. Setahun yang lalu, orang Eropa agak meremehkan gagasan-gagasan ini, tapi sekarang tidak lagi. Kini, setahun kemudian, mereka sangat marah, meskipun tidak selalu menyatakannya dengan jelas kepada Trump, karena mereka kini berada di pihak yang menjadi sasaran permusuhan AS. Mereka tiba-tiba kembali menyadari pentingnya hukum dan prinsip internasional, padahal selama 30 tahun terakhir, mereka turut merusaknya. Jadi saya ingin tahu bagaimana Anda memahami semua ini, karena setelah apa yang terjadi di Davos kemarin, bagaimana Anda membaca situasinya? Presiden Kennedy pada tahun 1961 dalam pidato pelantikannya mengatakan bahwa siapapun yang menunggang harimau seringkali berakhir di dalam perut harimau itu. Jika Anda berpikir bisa hidup di punggung pemangsa, Anda mungkin akan menjadi santapan berikutnya. Saya pikir orang Eropa lupa akan hal itu seiring waktu selama lebih dari 30 tahun. Yang saya maksud ketika saya mengatakan kepada Parlemen Eropa bahwa mereka harus memahami apa itu Amerika Serikat, adalah bahwa mereka harus memahami bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan imperialis. Negara itu bertindak dengan berani dan brutal. Dan selama sekitar 20 tahun, hampir tidak ada pemimpin Eropa yang mengucapkan sepatah kata pun menentang perilaku predator Amerika Serikat tersebut. Ketika AS menyerang satu negara demi satu, menggulingkan pemerintahan dan bertindak sembrono di Ukraina, para pemimpin Eropa tetap diam. Mereka bahkan mungkin menyukainya. Ketika AS terlibat dalam perang-perang bencana Israel di Afrika dan Timur Tengah, ketika Amerika Serikat berperang di Irak dan Libya, serta menugaskan CIA untuk menggulingkan pemerintahan Suriah, negara itu juga memainkan peran yang sangat dalam dan merusak dalam penggulingan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych pada Februari 12. Para pemimpin Eropa paham, ketika Amerika Serikat split mengebom Iraq, Edora Rubin Taupes, Iran, sebaiknya menahan diri. Mereka tidak menyuruh Amerika Serikat untuk menahan diri. Ketika Amerika Serikat menculik Presiden Venezuela, para pemimpin Eropa tidak mempermasalahkannya. Dia orang jahat, sangat jahat. Tapi kemudian ketika Amerika Serikat berkata, kami ingin Greenland, tiba-tiba reaksinya adalah, oh tidak, itu tidak adil. Bagaimana dengan hukum internasional? Kalian harus menghormati aturan. Dan New York Times pun menemukan bahwa Amerika memiliki kecenderungan imperialistik. Padahal, mereka tidak menyebut hal itu selama beberapa dekade sebenarnya. Namun mereka baru menyadarinya karena sekarang yang dibicarakan adalah negara dan wilayah Eropa. Jadi ada banyak sekali sikap naif dan kemunafikan dalam segala hal yang terjadi di era belakangan ini. Untuk memperjelas posisi saya berpikir bahwa Amerika Serikat bersikap kasar, imperialistik, dan ceroboh, serta telah meninggalkan sebagian besar dunia dalam penderitaan. Eropa sebagian besar patuh atau turut berperan dalam banyak hal di luar Eropa. Jadi saya bersimpati kepada orang Eropa, tentu saja saya bersimpati tentang Greenland. Ini hanyalah perebutan kekuasaan yang grotesk oleh Trump. Namun saya berharap orang Eropa dalam beberapa tahun terakhir memiliki otoritas, kesadaran, kehati-hatian, dan kapasitas nyata untuk mengatakan kepada Amerika Serikat, jangan bertingkah seperti itu. Selain itu, dari sudut pandang yang sangat realistis, jika boleh saya katakan, orang Eropa bersikap konyol dalam Rusofobia mereka. Itu bukan realisme.
Itu adalah tindakan yang menghancurkan diri sendiri. That wasn't realism, that was self-destruction. Rather than keeping lines of communication. Alih-alih menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan Rusia, mereka menyerahkan semuanya kepada Amerika Serikat. Jadi sekarang mereka mendapati diri mereka benar-benar terpojok karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Rusia. Pada dasarnya, mereka juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Faktanya, mereka sama sekali tidak memiliki diplomasi. Itulah kenyataan Eropa saat ini. Namun mereka sendirilah yang menyebabkan hal itu. Saya tidak suka mengatakannya, tetapi saya harus berkata, saya sudah bilang kepada mereka, karena saya telah mengatakan hal ini selama bertahun-tahun kepada para pemimpin Eropa. Begitu juga dengan Anda. Berbenahlah. Milikilah kebijakan diplomatik. Pahami apa sebenarnya Amerika Serikat itu. Jangan terlalu munafik. Hal itu akan berbalik menghantui kalian. Semua ini adalah kebenaran mendasar dari beberapa hari terakhir. Ya, saya pikir gagasan Eropa adalah bahwa, seperti pada masa Perang Dingin, kebencian terhadap Rusia seharusnya menyatukan Barat. Tapi masalahnya, ini bukan Perang Dingin. Orang Amerika tidak melihat Rusia sebagai musuh utama mereka. Jadi yang terjadi ketika mendorong Rusofobia yang gila ini adalah orang Eropa membuat diri mereka semakin bergantung pada AS, sementara AS semakin tidak tertarik untuk berbagi keseimbangan bersama ini. Zij mens doet er van met hunduk. Saya mentapis a straight in the through the thing. Ini ding stew bird, anything propaganda scrace. I'm told that this is Russian propaganda, so it's not Russian propaganda. We see Ini bukan propaganda Rusia. Kita bisa melihat sendiri dengan mata kepala kita apa akibat dari semua ini. Eropa kehilangan rasa aman, kehilangan kemampuan untuk membahas berbagai isu. Mereka berlarian dalam kepanikan total. Dalam satu sisi, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka, kecuali bahwa mereka sudah mendapat banyak peringatan tentang hal ini, termasuk yang saya sampaikan kepada mereka Februari lalu. Tapi tentu saja, Normai dan saya sedang seperti ini selain bertahun road. Banyak hal terjadi di Davos. Pidato yang paling menarik mungkin datang dari Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Ia kurang lebih mengakui bahwa seluruh tatanan internasional yang disebut berbasis aturan itu sebenarnya sebuah penipuan. Bahwa tatanan itu memberikan hak istimewa tertentu bagi Barat. Mereka dapat merujuk pada demokrasi liberal dan hak asasi manusia untuk menyingkirkan hukum internasional. Tentu saja, itu adalah hak istimewa eksklusif Barat, hak sebuah konsep hegemonik. Namun kini mereka mendapati diri mereka berada di luar lingkaran, seperti yang Anda katakan. Dan hal ini tidak dapat diterima. Saya pikir ini cukup luar biasa, karena menunjukkan adanya perubahan dalam tatanan dunia. Kanada harus melakukan diversifikasi. Namun, tanggapan dari pihak Eropa jauh lebih lemah. Macron bahkan mengirim pesan pribadi kepada Trump yang kemudian dibagikan, di mana ia mengatakan, kurang lebih mencoba untuk kembali menjalin hubungan. Oh, kami setuju dengan semua yang Anda lakukan terhadap Suriah dan Iran. Mari kita kerjakan ini, bro. Hanya saya biarkan Greenland tetap sendiri. Jadi ia berusaha untuk kembali mendapatkan posisi di dalam, sementara Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghabiskan seluruh wawancara yang saya tonton dengan memuji NATO dan mengatakan bahwa ini adalah hal paling luar biasa yang pernah terjadi pada aliansi tersebut. Pada saat yang sama, Trump membagikan pesan yang menyatakan bahwa musuh sejati Amerika berasal dari dalam, yaitu NATO. Ini sungguh luar biasa untuk disaksikan. Namun, terlepas dari semua ini, apakah Anda melihat hal ini sebagai tanda kemunduran kekaisaran AS? Maksud saya, apa kini akhir dari NATO? Perubahan dalam tatanan dunia. Bagaimana menafsirkan hal ini? Itu apa small yang luar biasa yang kita dengar? Let's start with Mark Carney. Mari kita mulai dengan Mark Carney. Pertama, saya ingin mengatakan betapa bangganya saya karena dia pernah menjadi mahasiswa di departemen saya pada tahun 1980-an. Kami sudah tahu saat itu bahwa dia istimewa, dan sekarang dia menunjukkan bahwa mungkin tiba-tiba dia menjadi negarawan paling penting di dunia barat, satu-satunya yang berbicara dengan jujur dan lugas. Sekarang,
Pidatonya di Davos yang sangat luar biasa disampaikan setelah perjalanannya ke Tiongkok. Yerbalik berjoit falibus Mruvikali Tviyostro Naratorgiski Beijing Dari Porbejud. Mitranstro Kmitron Strigis Dermit Daman Stealing. A quote strategic partnership with China. They made a trade partnership and investment. Mereka membuat kemitraan dagang, kemitraan investasi, dan rencana untuk investasi Tiongkok dalam kendaraan listrik di Kanada yang sangat dibutuhkan. Karena industri otomotif Amerika pada dasarnya akan menjadi usang, terus mempertahankan mesin pembakaran internal. Itulah industri tradisional AS. Sementara itu, Kanada melakukan diversifikasi tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara geopolitik. Ini adalah langkah yang berani. Karena Kanada tentu berbagi perbatasan panjang dengan Amerika Serikat. Dan Trump hampir setiap beberapa hari pada dasarnya menyatakan bahwa Kanada juga miliknya. Namun Perdana Menteri Carney berbicara dengan sangat tegas dan tidak takut untuk membangun hubungan kebijakan luar negeri baru yang sangat penting dengan Tiongkok. Very important foreign policy relations with China, and I do think that is of significant. Dan saya memang berpikir bahwa hal itu sangat penting. Saya berasumsi orang lain juga telah memperhatikannya. Saya tahu beberapa pemerintah terkejut dan kagum dengan apa yang sedang terjadi, dan memang memperhatikannya. Semua ini berarti tentu saja, pertama-tama dan yang paling utama, akan ada banyak ketidakstabilan di masa depan. Sekarang, Trump mundur di Davos dari ancamannya sehari sebelumnya untuk mengambil alih Greenland dengan kekuatan militer dan sebagainya. Ia juga mundur dari ancamannya mengenai tarif. Ini pertanyaan yang menarik. Mengapa demikian? Saya punya teori pribadi tentang hal itu, karena pasar saham turun sehari sebelumnya. Saya khawatir, inilah satu-satunya hal yang benar-benar membatasi Trump. Ia perlu menyenangkan para pendukung miliardernya, dan ia sendiri panik ketika pasar saham turun. He himself panics when the stock market goes down. That's also his pride and joy. Itu juga merupakan kebanggaan dan kesayangannya. Pasar saham bereaksi buruk terhadap semua kemungkinan dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi Trump mundur bukan karena apa yang dilakukan oleh orang Eropa, tetapi karena pasar saham anjlok. Dan mungkin Menteri Keuangan, Glenn Deason, menjelaskan kepada Trump bahwa sebaiknya ia meredam sedikit agar pasar saham bisa naik kembali. Mungkin mereka bahkan sudah bergerak lebih dulu dari pasar dan menghasilkan uang dari perdagangan itu. Karena hal semacam itu sudah menjadi hal biasa bagi pemerintahan paling korup yang pernah dimiliki Amerika Serikat. Tapi intinya, Trump sedikit mundur, meskipun mungkin beberapa negara Eropa juga membuat konsesi. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi satu cerita yang beredar saat ini, yang akan sangat mengejutkan meskipun tidak mustahil, adalah bahwa pihak Eropa mengatakan kepada Amerika Serikat, baiklah, kalian bisa memiliki kedaulatan atas sebagian wilayah Greenland, atas pangkalan-pangkalan kalian. Ini tampaknya menjadi salah satu isu yang sedang diulang-ulang di surat kabar AS saat ini. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya telah dikatakan? Jelas belum ada negosiasi nyata oleh siapapun. Jadi apapun yang dikatakan saya anggap dengan 100% skeptisisme terhadap maknanya yang sebenarnya. Jadi ini adalah bagian lain dari kekacauan tersebut. Saya pikir ada bagian lain dari Davos yang seharusnya mendapat lebih banyak perhatian daripada yang sudah didapat, yaitu wawancara oleh Menteri Keuangan AS, Glenn Deason, di Fox Business News. Itu luar biasa karena menjelaskan hal lain yang sudah kita bicarakan dan yang sudah saya tulis juga, yaitu tentang apa yang sedang terjadi di Iran. Karena Scott Bessent membocorkan rahasianya. Dia mengatakan bahwa ini adalah operasi pergantian rezim. Idenya adalah agar AS menghancurkan ekonomi Iran. Jika kamu atau saya yang mengatakan itu 2 atau 3 hari yang lalu, oh tidak, kita pasti akan disebut pembelah Iran, dituduh mencoba membenarkan rezim Iran atas segala korupsinya dan sebagainya. Tapi izinkan saya membaca sedikit dari apa yang dikatakan Bessent. Dia ditanya oleh pewawancara Maria Bartiromo, apa yang ingin Anda katakan tentang sanksi, sesuatu yang tentu saja sudah Anda kerjakan? Apa rencana Anda terkait Iran dan dampaknya di sana?
Apakah sanksi berhasil? Jadi Bessent berkata, baik, ada sanksi dari Departemen Keuangan. Dan jika Anda melihat pidato yang saya berikan di Economic Club of New York pada bulan Maret lalu, saya mengatakan bahwa saya percaya mata uang Iran berada di ambang kehancuran. Bahwa jika saya adalah warga Iran, saya akan menarik uang saya. Presiden Trump memerintahkan Departemen Keuangan dan divisi OFAC kami, yaitu Office of Foreign Assets Control, untuk memberikan tekanan maksimum pada Iran. Dan itu berhasil, karena pada bulan Desember ekonomi mereka runtuh. Kami melihat sebuah bank besar bangkrut. Bank sentral mulai mencetak uang. Ada kekurangan dolar, mereka tidak mampu mendapatkan impor. Dan inilah alasan orang-orang turun ke jalan. Jadi inilah seni bernegara dalam bidang ekonomi, tanpa tembakan, dan semuanya bergerak ke arah yang sangat positif di sini. Ini luar biasa. Jadi dia menjelaskan, ya, ini adalah strategi ekonomi untuk menghancurkan ekonomi Iran. Ini adalah perang dengan cara ekonomi yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional, bertentangan dengan piagam PBB. Sanksi-sanksi itu ilegal. Dan ketika Scott Bessent mengatakan bahwa keadaan bergerak ke arah yang sangat positif karena keruntuhan ekonomi, kita bisa melihat betapa bengkoknya cara berpikir orang-orang ini. Ini benar-benar adalah kekaisaran jahat, harus saya katakan, karena tujuannya adalah kehancuran pihak lain. Biasanya kita memiliki menteri keuangan yang tidak menjelaskan hal-hal seperti ini dengan penuh kebanggaan, tetapi Bessent memaparkannya dengan jelas. Saya pikir hal itu juga membantu saya benar-benar menegaskan mengapa Bessent memiliki jabatannya. Dia adalah orang hedge fund bersama Soros yang menyerang pound sterling. Jadi dia dikenal sebagai orang yang bisa menjatuhkan mata uang negara lain. Betapa bergunanya memiliki seseorang seperti itu sebagai menteri keuangan. Dia bukan ahli kebijakan ekonomi, urusan fiskal, atau kondisi rakyat Amerika, tidak ada hubungannya dengan itu, tapi dia bisa menjatuhkan mata uang. Dan itulah pekerjaannya di Iran, dan dia menertawakannya. Jadi ada banyak pergantian rezim. Sekarang, hari ini di Wall Street Journal, judul beritanya adalah bahwa pemerintah Kuba harus jatuh sebelum akhir tahun. Jadi itu adalah operasi pergantian rezim lainnya yang sedang berlangsung. Ngomong-ngomong, orang Eropa soal Iran, seperti yang kamu kutip dari Macron, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak mengatakan apa-apa ketika Amerika Serikat berusaha menghancurkan rezim tersebut. Jadi saya pikir setidaknya semua pendengar Anda sangat berpengetahuan. Kita perlu membuat orang memahami bahwa ini hanyalah ucapan yang bersifat preman, perilaku gangster oleh AS. Ini sudah berlangsung lama. Fakta bahwa hal ini berbalik melawan orang Eropa, itu mengejutkan. Fakta bahwa hal ini sudah lama digunakan terhadap orang Libya, Sudan, Somalia, Lebanon, Irak, Iran, Yaman, dan Palestina. Tentu saja, ya, itu tidak menarik perhatian sebelumnya. Saya harus menambahkan, meskipun saya berharap yang terbaik bagi Denmark, ketika AS dan Israel mengebom bulan Juni lalu, tentu saya ada pertemuan keamanan PBB, dan saya telah hilasi. UN Security Council meeting, and so I went to attend. And in that meeting, the Danish ambassador. Dan dalam pertemuan itu, Duta Besar Denmark menegur pihak Iran, orang-orang Iran yang baru saja dibom, karena bahkan berpikir untuk mungkin melakukan pembalasan. Ia berkata kepada mereka, Anda harus menahan diri, tanpa menyebutkan bahwa Iran baru saja dibom. Ia bahkan tidak menyinggung hal itu sama sekali. Jadi setelahnya saya mendekatinya dan berkata, Nyonya Duta Besar, mungkin Anda juga seharusnya mengatakan bahwa Israel baru saja membom Iran. Ia berbaik dan peteki. Sekarang mereka marah. Itu tuh yang seni mereka. Mereka membalas dan berpifum ditupinyi. Dan sekarang hal itu berbalik mereka. Eti saya straight menganggap seluruh situasi ini benar menjijikkan. I find the whole thing completely despicable. Nah, itulah sebabnya saya menyukai analogi menunggang harimau yang kamu gunakan. Karena saya pikir itulah gagasan orang Eropa Perang Dingin. Mereka akan ikut dalam proyek hegemonik, menjadi mitra junior Amerika Serikat, dan pada dasarnya berpura-pura tidak melihat.
Saya rasa mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang memberi makan monster itu. Dan pada titik tertentu, tentu saja, monster itu akan datang untuk sekutunya, terutama sekarang ketika dunia menjadi semakin multipolar. Saya pikir hal ini melampaui Trump, karena dalam dunia multipolar, tampaknya Amerika Serikat harus memprioritaskan wilayah lain. Saya selalu berpendapat bahwa kita harus memiliki hubungan baik dengan Amerika, tetapi untuk mewujudkannya, kita harus mendiversifikasi hubungan kita. Kalau tidak, kita akan menjadi terlalu bergantung pada AS, dan AS kemudian akan berada dalam posisi untuk memanfaatkan situasi dan menciptakan hubungan yang bersifat ekstraktif, hampir seperti kolonial. Namun tampaknya Uni Eropa justru bergerak ke arah yang benar-benar berlawanan. Itulah sebabnya saya bertanya-tanya, apa artinya ini bagi dunia Barat secara politik? Karena dunia Barat secara politik, yang dulu bersatu melawan Uni Soviet atau mengejar hegemoni kolektif dalam tatanan pasca Perang Dingin, seperti yang disarankan Carney, kini sudah tidak berfungsi lagi. Tapi mungkin saya salah, karena tampaknya orang Eropa bersedia memainkan peran ini dan tidak memiliki imajinasi politik untuk menjadi apapun selain tunduk pada kekuasaan Imperium AS. Bahkan ketika AS memperlakukan mereka dengan buruk. Memraisi luar biasa, it's artis seperti and terus memuji Trump. Mengamai tidak hebat dan luar biasa nada, it's istikri mengestimasi nencem negara Eropa. It's quite extraordinary. There have been glimpses, mere glimpses. Ada beberapa kilasan, hanya kilasan, saya akui, tetapi kilasan wawasan. Kanselir Merz yang naik ke tampuk kekuasaan dengan sikap suka berperang dan hampir setiap hari sejak itu menabuh genderang perang, mengatakan tepat sebelum tahun baru bahwa Rusia adalah negara Eropa. Rusia memiliki budaya Eropa, dan karena itu akan ada hubungan antara Eropa, yang berarti Uni Eropa, dan Rusia setelah konflik ini berakhir. Nah, ini adalah pernyataan pertama semacam itu yang saya dengar. Buskiv nalaju berdes nombriga salvis ming memisahkan ia pitak. Wall a mile high between the two sides. If one would look at the modern history. Jika seseorang melihat sejarah modern secara objektif, bukan dari sudut pandang partisan, bukan dari sudut pandang AS atau Eropa, Rusia maupun Tiongkok, maka akan terlihat bahwa semua pihak sebenarnya bisa hidup berdampingan jika mereka berhenti saling mengobarkan perang. Kesalahan besar Eropa adalah Rusofobia ini. Gagasan bahwa Rusia secara hakiki dan bawaan adalah jahat, dan karena itu merupakan musuh abadi Eropa. Itu tidak benar. Tidak pernah benar. Jika kita bertanya siapa yang jahat antara Jerman dan Rusia di pertengahan abad ke-20, kesimpulannya akan sangat berbeda. Memahami apa yang sebenarnya ditawarkan Yeltsin dan Gorbachev kepada Barat seharusnya menjadi peringatan paling jelas dan paling menggugah yang bisa dibayangkan bagi Eropa saat ini. Saya ada di sana pada masa itu. Saya tahu betul, perdamaian benar-benar mungkin. Itu sangat diinginkan oleh pihak Rusia, tidak diragukan lagi. Faktanya, Gorbachev secara sepihak membubarkan Pakta Warsawa dan mengatakan bahwa Jerman seharusnya bersatu kembali. Tentu saja dengan syarat yang sangat jelas dan tegas bahwa NATO tidak akan memperluas wilayahnya sedikit pun ke arah timur. Semua ini bisa saja tercapai jika kedua pihak bersikap jujur. Namun Amerika Serikat, no matter how small ibet Eropa with 12 temeragaya Eropa, dan Rusofobia di Eropa terang, dan tidak timis carry tepal begini. Nali, tapi itu seletnya tidak menjadi dasar kebijakan Eropa keseluruhan. Jadi Eropa menjebak dirinya sendiri, dan tetap terjebak ini. So Europe trapped itself, and it remains trapped, but if it could step back and think, which admittedly is... Namun jika mereka bisa mengambil jarak dan berpikir, yang harus diakui sangat sulit dilakukan oleh para politisi ini, mereka akan melihat bahwa bahkan saat ini masih mungkin untuk mencapai perdamaian dengan Rusia. Perdamaian itu akan dibangun di atas netralitas negara-negara yang berada di antara Uni Eropa dan Rusia, terutama Ukraina. Itulah gagasan utama tentang bagaimana mencapai penyelesaian damai. Alasannya sama mengapa Austria tetap netral dan aman sepanjang periode Perang Dingin.
karena posisinya di tengah, dan ia tidak kehilangan keamanannya dengan bersikap netral. Sama sekali tidak. Justru keamanannya meningkat. Jadi dulu ada jalan ke depan, sekarang pun ada jalan ke depan. Namun hal itu memerlukan pendekatan yang berbeda, dan Inggris adalah yang paling tidak punya harapan dalam hal ini. The British are the most hopeless in this. They've had the same approach since 1840. Mereka telah memiliki pendekatan yang sama sejak tahun 40. Jerman adalah negara yang memahami politik timur, Ostpolitik dari Willy Brandt dan para penerusnya. Jika ada seorang Helmut Schmidt atau Helmut Kohl, keadaannya akan berbeda. Bahkan Kanselir Merkel hingga hari kedua KTT NATO di Bucharest tahu bahwa apa yang didorong oleh Amerika Serikat itu sepenuhnya keliru. Keadaannya akan berbeda. Jadi kita tidak bisa menyerah dan mengatakan bahwa ini tidak ada harapan, tetapi sangat mendesak bagi Eropa untuk memahami bahwa jika terus melanjutkan perang ini dengan Rusia, Eropa akan mendapati dirinya tidak kemana-mana di dunia ini, hanya hancur berkeping-keping, menjadi musuh Rusia, musuh Tiongkok, musuh Amerika Serikat, tanpa ekonomi yang berfungsi. Dan itulah arah perjalanan saat ini. Nah, bahkan ketika Eropa sekarang berada di jalur ini, seperti yang kamu katakan, dan aku sangat setuju denganmu, aku sangat skeptis tentang kemampuan kita untuk melakukan sesuatu mengenai hal ini. Karena saat ini, diskusi di Eropa adalah apakah kita bahkan bisa berbicara dengan Rusia. Disinilah posisi kita sekarang, bahkan ketika kita sedang kalah perang. Dan Inggris serta negara-negara Baltik tentu saja mengatakan tidak, kita tidak bisa berbicara dengan Rusia. Itu, kan both, it says you. De noemen misgavers biskidwis aanhoudhalit, is amit kudur number kapoot to koorden. Imriblitis did daris hopitsil no eraseden. Should represent us in the talks with Russia. I mean, we're never even gonna get to... Maksud saya, kita bahkan tidak akan sampai pada tahap duduk bersama dengan pihak Rusia. Dan begitu kita melakukannya, kita akan memulai dari posisi bahwa Rusia kurang lebih harus menyerah, bahwa harus ada perluasan NATO, bahwa Ukraina membutuhkan tentara masa damai yang berjumlah 800.000 orang. Sulit sekali melihat adanya diplomasi yang nyata. Saya rasa sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Apa yang disebut diplomasi ini? Apakah semata-mata karena ada 27 negara yang hanya bisa bersatu dalam Rusofobia? Atau bagaimana Anda menjelaskan ketidakmampuan untuk melakukan diplomasi dasar demi kepentingan nasional yang mendasar? Diplomacy for basic national interest. I think that it would be possible. Saya pikir akan mungkin menemukan jalan ke depan, bukan dengan semua 27 negara tiba-tiba setuju. Tetapi jika Jerman, dan idealnya Jerman, Prancis, serta Italia, dapat menemukan sedikit rasionalitas. Dan izinkan saya menjelaskan alasannya. Jerman memikul tanggung jawab kepentingan paling tinggi. Perang di Ukraina ini terjadi karena kelicikan Jerman sama besarnya dengan kelicikan Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, Jermanlah yang membuat kesepakatan tidak ada perluasan NATO sebagai imbalan atas penyatuan kembali Jerman, dan Jerman melanggar itu. Sebenarnya sudah sejak awal 1990-an, bukan hanya Amerika Serikat yang menyerukan perluasan NATO, Jerman juga melakukannya. Jadi Jerman berbuat curang. Itu poin pertama. Kedua, Jerman kembali berbuat curang kan beberapa kali, sejak 2014 dan 2015. Karena pada tahun 2014, terjadi the Sturzim raid at the Kaspartan dengan Yanukovych. Germany helped to secure a deal with Yanukovych. You will stay in power and Kamu akan tetap berkuasa, dan kami akan memiliki pemerintahan persatuan serta pemilihan umum dini di Ukraina pada akhir tahun 2014. Amerika Serikat menggagalkan hal itu dengan berpihak pada kudeta kekerasan yang terjadi setelah perjanjian Yanukovych Eropa disepakati. Lalu Jerman dengan cepat ikut serta, alih-alih mengatakan, tidak, sebenarnya kita sudah memiliki kesepakatan, Yanukovych masih presiden, dan itulah cara kita akan melanjutkannya. Jadi Jerman kembali gagal menjalankan perannya. Kemudian pada tahun 2015, ketika perjanjian Minsk II ditandatangani, Jerman seharusnya menjadi penjamin Minsk II.
Dan seperti yang sering saya katakan, Minsk II sebenarnya didasarkan pada kasus Tirol Selatan di Italia, yang merupakan etnis Jerman di Italia Utara yang memiliki otonomi. Region of northern Italy that has autonomy. And Chancellor Merkel knew all about South Germany. Dan Kanselir Merkel tahu banyak tentang Tirol Selatan karena ia pernah mengunjunginya. Dan para politisi Jerman, para politisi etnis Jerman di Tirol Selatan. Itu dimaksudkan sebagai model bagi Donbas, yaitu bahwa wilayah itu akan memiliki otonomi. Jerman dan Prancis akan menjadi dua penjaminnya. Namun Jerman sekali lagi gagal menjalankan perannya. Itu tanggung jawab Kanselir Merkel, sayangnya, karena saya menyukainya. Tapi dia gagal lagi. Jadi cara pertama untuk membalikkan keadaan ini sebenarnya adalah agar Jerman membalikkan sikapnya. Karena negara itu telah benar-benar melanggar komitmennya berulang kali. Jika Jerman melakukannya, Prancis seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Saya pernah berbicara dengan Macron pada tahun 2023. Saya hampir yakin itu tahunnya, di sebuah konferensi yang ia selenggarakan, di mana ia berkata, "Ya, perluasan NATO, saya setuju dengan Anda, Tuan Sachs. Perseverawai." I agree with you, Mr. Sachs. That's the provocation. But he was not consequent to act. Tapi dia tidak konsisten dalam bertindak atas hal itu. Mengenai Italia, anehnya menariknya, tidak ada Rusofobia di Italia. Italia secara politik dan sosial sebenarnya baik-baik saja dengan Rusia. Namun Perdana Menterinya mengikuti garis NATO atau rekan-rekannya di Eropa. Tidak akan sulit secara politik di Italia untuk mengatakan kita perlu diplomasi. Jika tiga negara besar itu bisa diajak, dinamika di Eropa akan berubah cukup cepat. Dan omong-omong, di Eropa Tengah, bekas wilayah Habsburg, jika boleh sebut, Republik Ceko di bawah Babiš, Tejserer Robert Fico dan Hongi and Beitserer Viktor Orban memensponger diplomatie. Viktor Orban, they're all in favor of diplomacy, so that's not even a hard sell. That's already the case. Jadi itu bahkan bukan sesuatu yang sulit dijual. Itu sudah terjadi. Anda akan memiliki Eropa Tengah, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol di bawah Pedro Sanchez. Itu bukan hal yang mustahil. Tapi sayangnya MERS sudah buruk sejak hari pertama. Seorang kanselir Jerman seharusnya tidak pernah menjabat sambil menabuh genderang perang tanpa mencoba diplomasi terlebih dahulu. Dan saya khawatir itulah yang dilakukan MERS. Pendahulunya, Olaf Scholz, sungguh luar biasa. Doizes Ondhaijem berdiri di samping Joe Biden ketika Biden menjelaskan bahwa Amerika kira menghancurkan pipa Nord Stream 2 dan dia tetap diam tentang hal itu. And he kept mum about it. We don't even understand how Scholz was such a. Kita bahkan tidak mengerti bagaimana Scholz bisa gagal sedemikian rupa. Apakah AS memiliki sesuatu terhadapnya? Kita tidak tahu. Tapi intinya adalah, kepemimpinan Jerman telah luar biasa lemah dan munafik menurut saya pada momen-momen penting dalam hal ini. Jerman memiliki tanggung jawab untuk membalikkan keadaan ini sebagai negara terbesar dan tentu saja kekuatan industri utama, meskipun sedang merosot di Eropa saat ini. Inilah yang saya harap bisa terjadi. Saya bicara pada Halfshing, nomor betul juga big against Eropa terus membatasi this forward jadi toward, atau terus menurun Trump, mengenang kval, menyidik. Rute saya bahkan aku merita Kenya. Itu di luaran. It's beyond imagining. And interestingly, I may say. Dan menariknya, boleh saya katakan omong-omong, Jens Stoltenberg dari negara Anda, yang sekarang menjadi Menteri Keuangan dan sebelumnya Sekretaris Jenderal NATO, serta seseorang yang telah saya kenal selama puluhan tahun, saya rasa saya benar bahwa dia baru-baru ini mengatakan sudah waktunya untuk berbicara dengan Rusia. Dia tidak akan pernah mengatakan hal itu ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal NATO. Dan ketika dia mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal dan mulai mengatakan hal-hal yang berbeda dari yang biasa dia katakan sebelumnya, saya berbicara dengan seorang pemimpin politik dan bertanya, apa yang terjadi dengan Jens? Mengapa dia tidak mengatakan itu ketika dia masih Sekretaris Jenderal? Dan saya diberitahu, ya Jeff, ketika dia menjadi Sekretaris Jenderal, dia bekerja untuk siapa? When he was Secretary General, who was he working for? And I said, you mean United States? Dan saya berkata, maksudmu Amerika Serikat? Dia menjawab, ya. Jadi dia tidak akan mengatakan hal yang berbeda.
Sekarang Mark Rutte itu menyedihkan. Kamu tidak perlu memanggil presiden kita yang seperti raja gila ini ayah di depan sekretaris jenderal. Itu agak konyol. Rasanya seperti undangan untuk menginvasi Greenland, harus saya akui. Betapa menyedihkannya, Ruth. Tapi intinya adalah banyak pemimpin di Eropa tahu. Mereka hanya terlalu pengecut atau terlalu terbiasa dengan cara-cara yang telah berlangsung selama puluhan tahun penuh kebohongan, sehingga mereka tidak bisa berbicara sekarang. Jadi saya tidak menyerah, karena saya pikir ada solusi untuk Eropa. Dan selama ada solusi, mungkin seseorang akan menemukannya. As long as there is a solution, maybe somebody will find it. Des, kaya, suwe before kimi buwan-daantain inis, saya mau sebenarnya fal sedikit optimisme. Harits upgraded insbawa ko. For taking the time. Of course. Tentu saja, Snom Zabasov, Gerom Sgrarithing.